Halo teman-teman, seperti biasanya kan aku bikin Q&A, tapi kali ini aku mau ngobrol santai. Jadi kita akan ngobrol santai bareng namanya Bang Mahir. Nama panjang Muhammad Mahir Abdullah ya Bang ya? Iya betul. Tapi nama di lapangan dan biasa diakrab juga dipanggil dengan Bang Mahir. Jadi Bang Mahir ini adalah seseorang yang ada di video ini, nanti aku cantumin. Masih sehat saja di negeri sendiri. Ya Allah, betapa kayanya negeri ini. Tapi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang serakah, yang rakus, yang lupakan keseimbangan alam. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa manusia akan sadar ketika pohon terakhir telah ditebang, mata air terakhir telah hilang, ikan terakhir telah ditangkap, baru mereka akan sadar bahwa mereka tidak akan bisa hidup dengan uang, tapi alamlah. Tanpa uang mereka bisa hidup dengan alam, tapi tanpa alam mereka tidak bisa hidup dengan uang. Jadi itu kalau cerita itu video tahun berapa Bang? Video itu diambil sekitar bulan Juni 2019. Juni 2019. Ya, saat pengambilan video tersebut. Tapi baru diupload akhir-akhir ini ya Bang ya? Diupload itu sekitar bulan Juli 2020. Juli 2020, dan belakangan ini sempat yang lihat dari berbagai media tentang salju ya Bang ya? Ya. Salju di daerah Khatulistiwa itu sangat jarang kita temukan, dan ya seperti yang teman-teman tonton. Jadi sebelumnya kayak aku cuma tahu abang ini tuh dari video itu kan. Terus kebetulan ternyata abang ini sedang melakukan perjalanan dan sedang di Padang ya Bang ya? Iya. Di Padang udah dari kapan Bang? Di Padang sekitar 1 mingguan lah. Oh udah 1 minggu. Rencananya setelah ini apa Bang? Jadi setelah dari Padang saya sebenarnya lagi menunggu jadwal Gunung Kerinci buka. Oh Kerinci. Ya, jadi salah satu Seven Summit Indonesia kan Kerinci di tepinya di Sumatera. Nah, iya, Bang. Alhamdulillah dari Seven Summit dari 7 itu saya sudah melaksanakan 6-nya. Udah 6 ya Bang, berarti Ya, tinggal Kerinci ya Bang? Tinggal Kerinci sebagai penutup untuk Seven Summit-nya. Tinggal penutup untuk Seven Summit. Rencana jalannya minggu depan ya Bang? Ya, rencana sambil berdoa semoga segera dibuka dan bisa melakukan eksekusi terakhir pendakian di Kerinci. Kalau boleh tahu ini perjalanan apa Bang? Jadi namanya Ekspedisi Penjelajahan Nusantara. Ekspedisi benar, iya. Nah, tagline-nya bersepeda melintas 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Bersepeda 34 provinsi. Kebayang nggak sih guys, gimana keliling Indonesia itu pakai sepeda? Iya Bang. Itu dimulai dari tahun kapan Bang? Jadi dimulai sejak 11 Maret 2018 perjalanan 11 ini. Maret 2018. Ya, cuman tadi kayak dibilang sama Aza bahwa kata keliling, sebenarnya saya lebih suka kata menjelajah. Oh menjelajah. Okay. Ya, karena kalau kata keliling itu berarti hanya berputar, tapi walaupun juga tetap berputar, tapi entah kenapa saya lebih suka kata menjelajah, karena kata menjelajah itu lebih luas. Sebab beberapa yang saya lihat seperti Marco Polo, kemudian lagi Columbus, Cheng Ho, Ibnu Battuta ditulis dalam sejarah, dalam buku sejarah mereka bukan sebagai petualang, tapi sebagai penjelajah. Gitu. Menggunakan sepeda. Dan itu kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangnya Bang akhirnya melakukan ekspedisi ini gitu? Karena jarang sekali kita temukan ada ekspeditor yang menggunakan sepeda begitu Bang. Jadi berarti ada 2 tuh pertanyaan sebenarnya. Iya Bang. Jadi yang melatar belakang ekspedisi ini adalah bahwa saya sering bilang bahwa mencintai Indonesia sebaiknya tidak cukup nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bukan berarti ini adalah sebuah kesombongan bahwa saya sedang menjelajah terus lalu saya angkuh karena sudah menjelajah, bukan. Tapi ketika kita bisa menjelajah rumah kita, kampung halaman kita atau Indonesia ini yang NKRI katanya dari Sabang sampai Merauke, jadi kita lebih mengenal apa itu orang Aceh, apa itu orang Papua, apa itu orang Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa dengan bersepeda? Karena bagi saya sepeda adalah alat transportasi yang paling ramah lingkungan dan paling dekat dengan masyarakat.
Dan paling dekat sama iya juga sih Bang kalau dihitung-hitung gitu kan. Tapi dari perjalanan sejauh ini merasa kayak nyesel nggak sih pakai sepeda atau lebih banyak ngeluhnya atau bagaimana Bang? Jadi kalau dibilang nyesel nggak ada, dibilang ngeluh juga nggak ada, karena bagi saya benar-benar dinikmati berarti ya, Bang. jadi kita sudah yakin atau saya sudah yakin sebelum saya jalan dari segala macam hal. Sebelum saya melakukan ekspedisi ini saya pernah melakukan jalan kaki. Jalan kaki dari Ya, mana sampai Jakarta ke Bandung, nggak jauh, cuman itu sebagai kalau Jakarta itu jauh Bang Jakarta Bandung kalau di sini Sumatera Barat ibarat dari Padang mau ke Bukit Tinggi. Oh ya, ke Bukit Tinggi. Cuman disitulah saya coba apakah nanti ketika saya menjelajah Indonesia melakukan ekspedisi penjajahan Nusantara itu, apakah dengan jalan kaki itu efektif dan efisien atau tidak gitu. Jadi saya udah pernah jalan kaki, coba naik motor, coba nebeng ubil, udah coba estafet gitu ya Bang? Ya, terus ternyata dari semua itu bertemulah dengan yang namanya sepeda dan jatuh cinta lah dengan alat transportasi itu untuk melakukan ekspedisi ini. Kalau boleh tahu ekspedisi ini sebelumnya tuh kayak udah dalam perencanaan yang lama atau pernah bermimpi suatu hari saya akan menjelajahi Indonesia atau bagaimana Bang? Tadi kembali kepada tadi bahwa saya ketika dulu SD punya impian atau angan-angan cita-cita untuk menjelajahi Indonesia. Jadi ketika saya pernah melihat peta Indonesia di kelas di SD itu ada peta Indonesia sama peta dunia. Lalu saya iseng-iseng jam istirahat saya jengkalin peta dunia. Ternyata, dari ujung Sabang sampai Merauke itu satu jengkal. Lalu ketika saya lihat jengkalin lagi di beberapa benua gitu seperti di Eropa, tuh satu jengkal tuh bisa 3 negara, 4 negara bahkan lebih gitu kan. Dan di situ saya bilang bahwa ternyata Indonesia itu luas. Lalu ketika saya lihat peta di sebelah kanannya atau peta Indonesia, itu di pulau-pulau kecil itu ada manusianya nggak ya gitu. Terus peradabannya seperti apa? Akhirnya saya ingin sekali menjelajahi Indonesia. Kemudian sejak 2015 saya lakukan ekspedisi kecil. Jadi 2015. Ya, itu jadi saya nggak. Jadi saya bukan orang yang datang ujuk-ujuk saya mau cita-cita keliling Indonesia langsung, enggak, tapi bertahap. Kalau semuanya secara langsung instan kita nggak ada. Ibaratnya kita cek kesalahan kita apa sebelumnya, apa yang harus diperbaiki, nggak ada. Makanya saya buat 15. Pelan-pelan saya keliling Jawa Barat. Oh, 2015 Jawa Barat. Kalau Abang aslinya di mana nih Bang? Rumah di Jakarta. Oh, di Jakarta karena tinggal di Jakarta. Akhir-akhir ini kan di bio Abang kan Padang Sumbar. Terus teman-teman Aza juga ngiranya Abang asli Padang gitu Bang. Oh, enggak. Jadi biasanya di Instagram saya tulis titik saya di mana itu katanya saya lagi stay di mana. Mesti orang tahu ini orangnya lagi stay di mana. Sebenarnya saya jadi gitu. Makanya saya tulis di bio-nya tuh udah Padang Sumbar gitu kan. Tapi ya banyak orang mengira saya orang Sumbar. Makanya pada kalau DM tuh bilang udah gitu kan atau apa segala macam, malah bukan. Nah, walaupun saya dari keturunan Minang sebenarnya ya. Nah, dari keturunan Minang. Jadi tadi kembali kepada tadi bahwa 2015 saya melakukan ekspedisi keliling Jawa Barat. 2016 saya lakukan ekspedisi lagi keliling Jawa Tengah dan Jogja, itu bersepeda Jakarta Jogja Jakarta dan pendakian 7 gunung tertinggi di Jawa Tengah. 7 gunung di Jawa Tengah. Gitu berhasil nih, tapi pulangnya tuh gagal. Gagalnya gimana nih? Karena gangguan kesehatan lagi tuh saya gejala tipes. Oh, gejala tipes. Nah, itu kan ada kesalahan ternyata tuh. Pas dilihat pulang ke rumah dilihat ternyata ada kesalahan. Pak tinggal lagi finish tapi ada kesalahan. Karena diri saya memporsir tenaga. Nah, gitu kan. Terus saya 2017 ngelakuin lagi ekspedisi Jakarta Bali, ekspedisi bersepeda Jakarta Bali dan pendakian 14 gunung di Jawa dan Bali. Jakarta Bali itu 2017 Jawa Bali. Ya, jadi baru 2018. Nah, 2018 sebagai final ekspedisinya atau yang saya tuju, yang saya nanti dari dulu, bahkan impian dari kecil itu akhirnya harus saya wujudkan di 2018 itu setelah melakukan 3 ekspedisi sebelumnya tadi. Berarti 2018 itu mulainya dari mana Bang? Titik start dari markas PMI Kota Jakarta Selatan. Kebetulan saya sebagai relawan di sana, jadi berangkat sama-sama dari situ. Berangkat ditemani beberapa organisasi. Jadi saya nggak hanya bergabung di Palang Merah Indonesia sebagai relawan, tapi saya bergabung juga di Saka Bayangkara, Pramuka Jakarta Timur. Saya kegiatan-kegiatan jadi di alam juga ya Bang. Saya di Pataga Indonesia di pegiat alam bebas. Kemudian saya juga di pegiat literasi. Oh, literasi juga? Ada taman baca gitu tuh bagaimana? Kebetulan kami tergabung di teman-teman Goes Literasi. Goes juga ya Bang ya? Ya, jadi seperti itu.
Kemudian saya juga kebetulan di komunitas di sepeda federal. Jadi ada komunitas sepeda namanya Federal, itu sepeda legend. Itu bukan yang di setiap daerah itu ada? Ya, ada chapternya, dan komunitas sepeda ini besar nih, cukup besar di Indonesia. Jadi chapternya berbagai macam daerah dari mulai Sumatera, Jawa, ke Sulawesi, ke Kalimantan tuh ada chapternya. Terus teman-teman ini pas lagi pelepasan tuh unik. Jadi baru sesuai dress code-nya masing-masing. Oh, pakai dress code. Ya, jadi yang PMI pakai baju PMI, yang pramuka pakai baju pramuka, yang patagannya pakai baju pecinta alam. Jadi gitu di federal itu kayak gabungan juga ya bang? Ya, jadi ikut. Jadi teman-teman sepeda federal, komunitas sepeda federal gitu ikut juga. Pas lagi pelepasan tuh, upacara pelepasan, pakai helm, pakai celana pendek. Jadi sesuai dengan dress masing-masing dan tidak, dan semuanya yaitu dibilang disebut Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda juga. Jadi tetap satu ya, Bang? ya, dan mereka alhamdulillah mensupport saya secara moral, dan saya sangat takjub ketika mereka datang dengan secara sukarela untuk melepas perjalanan saya dari 11 Maret 2018 itu. 11 Maret. Kalau dari beberapa, jadi waktu ke Papua itu berarti termasuk dalam ekspedisi nih ya bang? Iya betul, masih dalam perjalanan itu kan tadi bilang Seven Summit kan. Nah Iya. salah satu puncak tertinggi di Papua Di Indonesia atau di Indonesia, juga, bahkan salah satu puncak tertinggi di dunia ya adalah di Kartens Pyramid Di gitu. piramid. Oke. Kalau dari beberapa pengalaman nih bang, yang paling setiap daerah pasti berkesan sendiri ya bang ya? Iya. Cuma kayak yang paling gimana ya ibaratnya tuh kayak yang paling Ada kesan. kesan tersendiri gitu bang. Sebenarnya kalau kesan banyak. Kita bisa bicara kesan apanya dulu. Kita berkesan tentang alamnya atau berkesan tentang Masyarakatnya deh, Bang. masyarakatnya. Oke. Sebenarnya kalau saya sebutkan ternyata orang Indonesia ini kan gampang tersinggung ya. Iya. Jadi kayak kita kalau lihat teman-teman suka bilang begini kamu begini. Lihat komentar-komentar netizen nih gitu kan. Nah, itu kan hak netizen juga gitu kan. Cuman terkadang di Indonesia mulai tersinggung. Jadi istilahnya semua berkesan, masyarakat semua berkesan, tapi yang paling berkesan dalam diri saya soal masyarakat adalah di Flores, NTT, Flores. Oh di NTT. Di Pulau Flores, iya. Ada apa di Flores bang? Jadi ketika saya injak tanah Flores, ketika saya bersepeda di Flores, saya punya seperti kayak apa ya? Saya seperti pulang ke suatu rumah yang entah saya belum pernah padahal ke sana. Lalu ketika saya bersepeda di sana, mendaki gunung-gunung di sana, masyarakatnya welcome. Oh welcome banget gitu ya. Welcome kepada orang-orang seperti kita yang baru datang gitu kan. Kemudian di Flores tuh beberapa kali lah, hampir sering lah kejadian kalau saya bersepeda tuh sudah agak sore gitu. Mereka panggil tuh. Dipanggil Biasa manggilnya Mas Jawa gitu. Oh, Mas Enggak, Jawa. Dia panggil ada Mas Jawa. Pokoknya walaupun dia belum tahu saya orang Jawa bukan, tapi dia panggil Mas Jawa atau apa gitu kan. Mas gitu kan. Iya. Udah sore nih, udah mau maghrib, bisa udah mau gelap, bermalam di rumah. Jadi kalau di Flores sering sekali mereka yang ngajak panggil untuk ke rumah. Asik jadi ya bang ya. Disitulah saya bilang, Seperti padahal rumah orang itu sendiri. nggak kenal saya. Iya, dan baru dia nggak tahu tahu kok saya jahat atau baik. iya. Nah disitulah saya merasa kok bisa ya, dan apakah benar ternyata ini masyarakat Indonesia ramah-ramah. Ternyata ya itu yang saya alami di Flores. Makanya saya punya rasa apa untuk Rasa kangen, tersendiri rindu ya kepada Flores. Kalau ada kesempatan mungkin akan kembali lagi Flores pasti ya bang ya. Ya betul. Jadi itulah yang saya rasakan di Flores, termasuk soal toleransi seperti itu. Kalau untuk ini bang, apa misalnya kayak mungkin kan nggak semua yang kita rasakan kan senang semua kan bang. Iya betul. Mungkin hal-hal yang kurang senang itu waktu menjelajah kemana bang? Yang kurang seneng kemana ya? Senang semua soalnya. Bingung kalau dibilang kurang seneng semua. Dibilang Mungkin yang banyak susahnya gitu deh bang. nggak ada sih sebenarnya. Lebih nggak ada. Kalau banyak susahnya nggak ada. Cuman ini sih lebih ke setiap daerah mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Terkadang. Tapi saya pribadi nggak menilai itu sebagai wah berarti gue nggak seneng di sini nggak. Tapi ya itu kan hal wajar dalam perjalanan. Kadang kita dapat hal yang nggak enak, dapat hal yang enak gitu. Tapi itu seni hal dalam perjalanan menurut saya. Tapi jadi nggak ada daerah yang setiap saling melengkapi gitu aja kali ya bang? Ya saling melengkapi lah. Karena begini, salah satu persoalan di Indonesia ketika kita bilang daerah ini misalkan begini gitu kan, terkadang nanti kalau oke lah image baik gitu, kalau image buruk terkadang masyarakat kita belum bisa
menyaring. Jadi ketika kita misalnya sebut misalnya A atau daerah X, saya pernah dia mengalami hal begini daerah X, perlakuan buruk atau hal buruk yang saya lihat. Akhirnya Indonesia akan berpikir bahwa itu di situ jelek, jadi kita jangan ke situ, hati-hati ke situ, akhirnya takut gitu. Dan itu di Indonesia seperti harus hati-hati sekali, karena ketika kita berbicara tentang kejelekan itu diserap sama masyarakat kita kadang-kadang masih terlalu ditelan bulat-bulat. Iya sih itu mah. Jadinya semuanya menurut saya menarik, dan setiap perjalanan pasti ada manis, ada pahit, dan lain sebagainya. Ada pelajaran pasti ya. Iya betul. Kalau dari pelajaran yang didapatkan nih bang, Saya sambil ngopi boleh? lanjut bang santai. Iya terus. Kalau pelajaran yang didapatkan tuh yang paling banyak mungkin bang itu di daerah mana gitu bang? Pelajaran paling, menurut saya di Indonesia Timur. Indonesia Timur ya bang? Jadi saya punya versi Indonesia Timur saya sendiri. Jadi versi Indonesia Timur saya itu ada beberapa provinsi nih saya sebut ya. NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi 6 provinsi yang saya sebut tadi adalah Indonesia Timur versi saya. Padahal kalau Sulawesi Utara bukan termasuk timur ya bang? Atau gimana ya? Jadi gini. Ketika kita berbicara, sering ada perdebatan banyak orang. Misal ada orang yang merasa tinggal di Indonesia Tengah gitu kan. Di waktu Indonesia Tengah, strategi waktu. Ketika kita bilang kau orang timur, dia akan marah, enggak saya orang tengah, kau nggak punya peta gitu kan. Lihat, ya betul, secara zona waktu Indonesia dibagi 3. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Tapi secara zona pembangunan kita dibagi 2, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia Timur nggak ada tengahnya. Nah, tapi kalau saya punya versi saya sendiri Indonesia Timur, saya akan sebutkan bahwa ini tadi 6 provinsi tersebut. Saya ulang lagi Indonesia nih. Timur. Iya, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Jadi itu punya, kenapa saya anggap itu versi Indonesia Timur versi saya? Sebab 6 provinsi tersebut menurut saya memiliki kesamaan yang hampir mirip-mirip, nggak jauh beda-beda. Cara bicaranya, logatnya gitu ya. Nah, karakternya pun hampir nggak jauh-jauh beda lah misalkan. Jadi disitulah saya punya versi Indonesia Timur versi saya ya, tadi 6 provinsi tersebut. Itu di situ saya punya banyak pelajaran dari sana. Tentang apa itu mulai dari toleransi, tentang apa itu persaudaraan, tentang apa itu persahabatan, tentang apa itu pengorbanan, tentang apa itu bahkan yang sampai namanya saya sebut begini. Ketika di Indonesia Timur saya bisa melihat raut wajah orang yang suka atau senang sama kita, mukanya senang, kelihatan. Ini pandangan saya pribadi. Ketika saya melihat orang Indonesia Timur dia senang sama saya, mukanya tuh seperti muka senang tuh nggak bisa ditipu bagi saya. Tapi ketika dia mukanya muka marah, kelihatan marah. Tertawanya orang Indonesia Timur seperti tertawa lepas yang buat tulus saya. Gitu. Ya, jadi buat saya kayak senang banget kalau ketawa gitu kan. Tapi mungkin munafik gitu. Nah, tapi bukan berarti Indonesia Barat bertolak belakang, bukan. Tapi rata-rata Indonesia Timur itu saya alami. Dan ketika saya bergaul dengan banyak orang Indonesia Timur, dan situ saya patahkan bahwa image jelek tentang Indonesia Timur yang dianggap seperti itu sebenarnya ini karena kan efek dari sinetron aja kadang, atau media di TV gitu kan. Kalau ada acara sinetron pasti orang Indonesia Timur nggak jauh perannya. Kalau nggak jadi preman, penjahat, ya maksimal security gitu kan. Ya mereka nggak dikasih peran-peran yang seperti peran utama yang ibaratnya dan peran yang dimiliki oleh banyak orang Indonesia Barat gitu. Dan disitulah saya merasa ternyata stigma negatif kita kepada Indonesia Timur karena salah satunya dari film gitu. Padahal memang mereka punya kulit yang hitam, punya raut wajah yang keras, punya rambut yang keriting, punya kata-kata yang agak sedikit kasar, tapi hati mereka lembut. Iya, dan beberapa misal kayak ada event gitu kan bang, misalnya ada penghargaan untuk persahabatan gitu yang dan kebanyakan yang menang itu memang bagian dari anak-anak dari daerah timur gitu. Jadi terasa juga Azza pun sejauh ini pun kalau pergi-pergi ada kegiatan nasional, internasional, misalnya kalau ada yang dari timur itu emang berbeda gitu persahabatan Indonesia Barat dengan timur seperti itu. Ya itulah tadi dibilang Zah. Jadi bahwa menurut saya Indonesia ini luas kan, dari Sabang sampai Merauke. Ada satu hal yang membuat saya merasa norak
dalam hidup saya. Apa tuh Bang? Saya lahir besar di Jakarta, Zah. Hmm. Ketika saya pertama kali masuk ke wilayah Indonesia Timur, saya seperti orang norak, sangat norak. Kenapa? Saya melihat pantai yang berpasir putih, saya melihat laut yang benar-benar jernih sampai ikan dan karang-karang di bawah terlihat dengan jelas tanpa saya harus masuk ke dalam laut. Lihat gunung yang begitu megah, begitu gagah, begitu elok, gitu. Dan itu saya lihat di Indonesia Timur. Dan saya memiliki kebanggaan dan rasa norak ketika melihat itu semua di Indonesia Timur, keindahan alam ya. Iya. Tapi ketika saya masuk ke Indonesia Barat, ada satu kejadian ketika saya ada di daerah Binjai, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Lagi tuh sama teman-teman PMI di rumah kepala markas lagi tuh namanya Katari. Lalu pas saya ngobrol, saya stop semua. Stop, kenapa? Kereta lewat. Mereka bengong, kenapa? Terus saya senyum. Dan mata saya berbinar-binar. Mungkin karena lagi itu nggak kamera jadi nggak bisa diperhatikan juga bagi ekspresi saya. Itu saya lihat, wih, kereta. Apa yang saya buat kayak orang-orang tuh ngeliat kereta karena begini Zah. Saya lama di Indonesia Timur. Lama bukan berarti mungkin banyak orang lama bertahun-tahun di Indonesia Timur, tinggal di Indonesia Timur walaupun di Indonesia Barat. Tapi ketika saya melakukan perjalanan ini tuh beda rasanya Zah. Saya dari setiap desa ke desa, kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi Indonesia Timur. Lalu saya lihat bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia Timur belum sehebat di Indonesia Barat. Tapi memang kalau alam jauh lebih hebat daripada kita di Indonesia Barat. Iya, pasti. Lalu ketika saya melihat kereta di Binjai, saya bilang, saya udah lama ngeliat kereta, makanya saya seperti itu. Dan mereka semua ketawa gitu. Malah di Jakarta juga sering sebenarnya Bang. Ya, karena saya yang tinggal di Jakarta, terus dari itu saya tinggalin ibu kota lama, terus udah nggak pernah kereta lagi, sekali ngeliat kereta lagi. Walaupun masuk Sumatera tuh udah mulai banyak rel-rel kereta, tapi benar-benar lihat kereta lewat itu pas lagi di Binjai. Dan itu berhenti lihat. Dan langsung saya stop, orang-orang ngobrol, stop saya mau lihat kereta dulu lihat gitu kan. Dan itu senang dan bahkan saya luapin kegembiraan saya ketika saya 1 minggu lalu kurang lebih lah. Saya bersepeda dari Padang, dari Bukit Tinggi turun ke Padang, ditemani ada namanya Om Dian dari Komunitas Sepeda Federal di Bukit Tinggi. Saya bilang Om Dian videoin saya Om Dian gitu kan. Saya mau teriak lihat kereta nih gitu kan. Saya bilang begitu. Berarti kereta lewat ya enggak di sini udah mau masuk kota sini. Oh, daerah Buaya. Nah, jadi ada kereta lewat saya teriak kereta, saya teriak sepur gitu kan. Karena udah lama ngeliat kereta dan ternyata hal itu mungkin berbanding terbalik sama Indonesia Timur. Tapi kalau untuk keindahan alam Indonesia Timur lebih itu lain deh. Tapi kalau untuk pembangunan, untuk kemajuan seperti internet, listrik, ya mungkin Indonesia Barat saya lihat sudah cukup lumayan lebih unggul seperti itu sah. Kalau dari tadi kan udah ke timur kan Bang, apakah singgah ke Jakarta atau bagaimana Bang? Udah ada pulang ke Jakarta? Belum. Jadi sejak 11 Maret 2015 saya sudah melewati 3 kali puasa, 3 kali lebaran Zah. Nggak pulang-pulang. Tapi yang di Lambang Taib ya. Jadi perjalanan ini nyambung dari mulai start Jakarta. Jadi ke arahnya kalau mungkin teman-teman mau tahu artinya ke daerah Jawa, nanti bisa dikasih lihat petanya aja. Jadi dari Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, terus ke Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi, ke Kalimantan, baru masuk ke Kepri ke Bangka Belitung, Sumatera dari arah Palembang naik ke atas ke arah Aceh. Baru. Nah, jadi lintasnya berangkat ke Acehnya lewat lintas timur Za. Berarti nanti turunnya dari Aceh lintas barat. Jadi ketika saya dari Padang nyisain 3 provinsi lagi Za. Apa aja tuh Bang? Tinggal sisa Bengkulu, Lampung, Banten langsung 34 provinsi. Iya. Tapi masih ada satu cobaan. Apa tuh Bang? Kerinci kan belum buka. Oh iya, jadi kalau Kerinci nggak buka belum jalan-jalan juga ya Bang ya? Iya, berdoanya semoga segera. Semoga. Dan tadi kan ceritanya perjalanannya kan nyambung kan Bang? Kalau bisa dibilang berarti Abang juga nggak kerja gitu kan Bang? Sedangkan ini juga finansialnya bisa dihitung untuk ekspedisi ini besar itu dari mana Bang? Jadi begini Za, perjalanan ini sebelumnya bukan modal nekat seperti orang-orang misalkan mengandalkan, misal dia orang organisasi A atau komunitas A, dia mengandalkan, udah saya karena ada di organisasi tersebut, saya di komunitas tersebut, tenang aja, saya akan bisa mampir ke seluruh organisasi atau komunitas tersebut di seluruh Indonesia.
anggapan paradigma seperti itu seharusnya dipotong di Indonesia. Karena apa? Kita berpikir ketika kita mengandalkan sesuatu berarti kita akan bergantung. Kalau mau dibuat chapter nanti 1 tahun, nanti pulang dulu, maju lagi 1 tahun lagi. Tapi sayanya yang nggak mau, akhirnya saya tidak dapat sponsorship. Sebab Indonesia ini minim sekali untuk literasinya. 1 dari 1000 orang bang. Karena sebab kita bisa lihat dari video yang sempat ramai, yang sempat viral yang salju terakhir tuh, banyak orang nggak ngerti apa maksudnya, tapi banyak orang juga yang mengerti dan paham apa maksudnya tentang video tersebut. Yang dulu SD sekarang udah pada SMP, bahkan di SMA dan kuliah, dia bilang begini, Kak Mahir gitu kan, terima kasih Kak Mahir, gara-gara video Kak Mahir ternyata banyak teman-temanku tuh nggak tahu kalau ada salju di Indonesia, ada es terakhir di Indonesia gitu kan. Oh, pesan yang saya sampaikan bahwa menjaga alam ini dan hidup berdampingan dengan alam semesta ini, nggak kita egois sebagai manusia, serakah sebagai manusia, merusak semua kita.